tetep lu nggak ngerasa aneh gitu, lebih sering nginep di rumah orang dibanding di rumah sendiri. Iya. Aneh bang, aneh. Cuman kan kalau di rumah sendiri ntar disuruh sekolah gitu. Emang kabur-kaburan aja gitu. Ada anak ya, Iya sih, salah Teman-teman. jawaban aku sih. ada anak sekolah ini yang masih sekolah di rumah tidak mau di rumah karena takut disuruh Disuruh sekolah. Anjing apa? Salah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua tentu saja di sebuah konten yang gimana ya, ini konten salah satu konten pertama yang ada di channel gue dan gua selalu seneng sekali dengan konten ini karena gue bisa ngobrol dengan banyak sekali teman-teman yang bisa gue undang. Sementara teman-teman karena apa? Karena memang tidak ada budgetnya untuk undang artis ya. Nah seperti kali ini gua akan ngobrol sama seorang stand up comedian yang menurut gue sih ini prestasinya sih nggak bisa dianggap sepele. Jujur gue juga baru kenal sama Aji ini karena gue mau sok-sokan misterius karena di thumbnail juga udah ada namanya Aji Pratama ya. Jadi percuma gitu. Gue ini sebenarnya juga baru kenal sama Aji tapi gue dari dulu pengen ngobrol gitu tentang kehidupannya, tentang banyak hal sama Aji. Langsung aja tanpa berlama-lama kita ngono sama Aji. Nah, sorry kalau ada putus karena ada sedikit masalah teknis. Aji, terima kasih luar biasa. Gokil Bang Reno. Kita ketemu lagi di ngono selanjutnya. Langsung kelar. Wah, aku dari Cinere loh. Aji Pratama teman-teman, ini adalah seorang stand up comedian yang apa ya, bisa dibilang tiba-tiba waktu itu muncul tanpa ada, maksudnya gak tahu dari mana tiba-tiba muncul, bukan sekedar tiba-tiba muncul tapi tiba-tiba muncul dengan prestasi juara 1 lomba kritik DPR. Hoki. Iya bisa sih memang. Cuman enggak, maksudnya gini, teman-teman mungkin kalau zaman dulu yang ngikutin stand up gitu ya sangat paham komika-komika yang memang fokus concern di masalah politik. Ari Kriting, Iya. Sam, Rindra Dana ponakannya Om, terus Bang Abdur, Ari Kriting, Mamat ya, Timur tuh udah pasti nempel dengan politik. Tiba-tiba ada seorang anak SMK waktu itu, kelas berapa ya? Waktu itu udah lulus. Oh udah lulus. Iya, udah lulus. Cuman masih jualannya pakai SMK. Iya. Karena kalau itu lebih menjual daripada mahasiswa biasa ya. Iya, pinter juga nih orang ya. Dia sebagai seorang, tapi baru lulus banget waktu itu. Baru lulus banget. Memang belum kuliah. Belum. Umur? Sebenarnya nggak lulus juga sih. Hah? Iya. Cabut. SMA nggak lulus? Enggak. Aku lulusan pakai C. Waduh. Gimana ya? Kok itu bisa juara lomba kritik DPR? Nah itu yang menarik nih teman-teman. Maksudnya bukan berarti ini membuktikan bahwa bukan berarti pendidikan yang tinggi butuh pendidikan yang luar biasa untuk menjadi kritikus DPR ya. Ya bisa jadi sih. Ceritanya dulu gimana nih? Kok lu bisa nggak lulus tuh kenapa? Ya karena udah males-malesan aja. Jadi kan aku stand up itu dari kelas 1 SMA. Oke. Dari kelas 1 SMA. Nah, di Palembang. Oke, asli Palembang ya. Iya. Dari kita galau. Dari kelas 1 SMA udah tahun berapa tuh? 2015. Oh, 2015. Oke. Terus udah stand up dari kelas 1. Dari kelas 1. Nah, stand up kan malam. Nongkrong kan. Nongkrongnya tiap hari tuh, pulang jam 2 tuh ya bangun males lah. Jadi tidur lanjut. Jadi nggak pernah sekolah karena tidur doang, nggak kayak orang-orang gitu cabutnya kemana-mana gitu. Bentar, stand up itu open mic kan seminggu sekali Ji. Iya kan nongkrongnya kan anak komunitas tiap hari. Kombut. Ini adalah salah satu contoh pertama ya teman-teman yang saya temukan bahwa stand up itu merusak pendidikan. Betul. Inilah contohnya. Mending lulus dulu baru stand up. Tapi lihat, dia juara loh. Nah, bahwa sekolah penting gak sih? Iya penting, bener penting dah, penting banget. Kenapa lu kok? Bentar, lu
sebelum sini balik lagi tadi. Lu karena sering-sering apa namanya? Nongkrong, Iya, sering nongkrong malam, paginya tidur gitu. pagi tidur, tidak sekolah. Itu aja kelas 1 nggak naik jadinya. Jadi aku kelas 1 2 kali. Gue juga, Ji. Heeh. Gue juga setahun kelas 1 itu SMA gue nggak naik. Tapi emang kebetulan SMA gue yang ya ini maksudnya emang Fleksibel. bukan justru nggak fleksibel. Apa? Lu pernah nggak sih teman-teman di raport lu nilai di raport Heeh. itu 19? Pernah nggak dari 100 0 sampai 100? Gue yakin gak ada yang pernah di sekolah gue doang, Ji. Kalau kalau aku sih ini alhamdulillah nggak ada yang merah meskipun gak naik kelas. Cuman karena Ada yang 0 tapi ada yang kosong nggak diisi. Nggak pernah masuk soalnya bang. apaan tuh? Ya banyak pokoknya kayak PPKN aku kosong tuh, strip doang, agama strip doang. Karena itu Sabtu tuh, Jumatnya open mic. Jadi udah pasti Sabtu tuh aku nggak sekolah gitu. Selama setahun. Iya. Cing. Wah, rusak bener. Selama setahun Sabtu nggak pernah sekolah. Itu akhirnya nggak ada yang merah tapi nilainya ada Ada yang mata pelajaran strip. tidak terdefinisi. Iya. Ada yang strip. Merah mungkin masih bisa ditolong lah. Masih ya, bisa ditolong. Ini mungkin. kalau strip sampai sekolah lu kayaknya bingung gitu. Mau kasih nilai apa orang nggak pernah ada gitu. Kenal aja enggak gurunya sama aku. Lu coba lah kenal jenggot. Nggak pernah ketemu aku sama gurunya bener dah. Apa aja PPKN, agama. PPKN, agama sama satunya itu yang ada hari lainnya juga gitu. Kayak Oh. apa gitu matematika atau apa gitu. Apa bahasa Tapi ada Indonesia nilainya? gitu. Ada. Oh, ada nilainya. Ada. 30. Iya enggak. Ya standar lah 7 Standar, gitu. terus. Itu enggak. Lu tinggal di rumah sama orang tua dong? Iya. Tiap lu nggak masuk sekolah, lu tidur di rumah. Orang tua lu nggak marah apa? Nah, jadi kayak gini, jadi kan aku cuman punya ibu doang, anak yatim gitu. Oke. Ayah aku udah meninggal. Nah, ibu aku ini kerjanya jualan di Oke, pasar. Oke. Jadi ibu aku tuh selalu berangkat setiap semua anaknya udah berangkat sekolah. Oke. Nah, aku selalu berangkat paling terakhir. Ya. Nah, aku muter komplek doang tuh. Muter-muter komplek kayak 2-3 kali kelilingan. Oh, ibu aku kayaknya udah nggak ada di rumah nih. Udah aku ke rumah. Dan ibumu baru tahu itu setahun kemudian. Iya, setelah bagi rapot 6 bulan semester Oh, 1 iya, kan. semester 1 Iya. ya. Selama ini aku ditipu anakku sendiri. Jadi nggak cabut kemana-mana. Cuman muterin komplek doang terus ya udah masuk rumah lagi gitu. Loh, tapi ibu pulang jam berapa biasanya? Sore banget udah pasti. Oh, udah pasti Oh, ibu namanya pulang. dagang ya. Udah pasti ibu pulang pas emang anak-anak udah pulang sekolah. Iya, Ya? Jadi kalau iya. dia pulang lu di rumah itu ya Wajar justru ya, wajar. Aduh, bingung gua nggak ada. Lu Kacau SMK ngambil apa sih? Aku SMK ngambil jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Teknik komputer jaringan ini baru denger juga nih gua nih. Itu jurusan udah lama, itu mainstream lah, itu jurusan mainstream. Bentar ya teman-teman, zaman gua. Ya mungkin beda zaman aja sih, mungkin beda zaman. Zaman gua itu STM. Kalau nggak mesin listrik, cuman 2 itu doang. Iya, betul. Yang mana anak-anak sekolahnya rata-rata bawa buku satu, dilipat iya, bagi iya, dua, betul. dilipat gitu, di tengahnya ada sisir, taruh di sini. Iya, betul. Iya. Itu zamanku Ji. Coba SMK tuh STM kan? Iya bisa jadi sih, aku nggak tahu bedanya sih SMK sama STM. Iya, namanya diganti. Iya mungkin. Nah dulu ada juga SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Itu mungkin STM versi ekonomi gitu. Iya. Nah lu Akuntansi ini segala macam gitu. SMK ngambil teknik komputer jaringan. Kenapa ngambil itu? Ya, karena emang hobi dulu gitu kan, hobi main warnet. Oh. Waktu SMP-nya. Lu emang ngegame di warnet? Iya, ya. Bahkan saudaraku tuh ada yang punya warnet. Jadi tiap hari di sana dulu waktu SD gitu. PM, paket malam. Enggak, dia punya warnet. Enggak, elunya. Di situ, paket malam tiap hari enggak? Gratis. Oh, iya, Ngapain iya. paket? Iya. Lu main apa? Pakai Dota? admin. Iya, Dota main. Macam-macam lah main. Masih ngikutin enggak Dota? Ya tadi pagi masih main Dota. Oh, masih? Tadi pagi masih nge-rank Dota. Berarti lu apa tim ini? Tim e-sport andalan. Nah, aku nggak hobi nonton. Oh. Aku terakhir nonton Dota zaman ya Dendi Miracle. Oh, Miracle masih main. Oh, Miracle masih main. Masih di Nikma sekarang. Oh, Sekarang tuh justru Ji,
kalau aku lihat, aku nonton dari zaman TI yang aku nonton banget ya dari TI EG juara tuh TI berapa 4 ya? 3. Aduh nggak tahu, lupa aku urutannya. Ingat kan tapi EG juara yang Echo Slam si Universe ya kalau nggak salah yang lawan tim Cina. Lupa, aku udah Itulah itu 2000 berapa gitu kalau nggak salah 2014 maybe. Sampai sekarang aku ngikutin, tapi makin kesini justru makin kompetitif Ji sebenarnya. Kalau lu mau nonton lebih seru. Lebih seru. Iya karena emang hero-nya makin kompleks sih. Dan talent, sekarang ada talent level sampai 30 kan. Terus item. Iya, item unik-unik sekarang. Iya, sekarang tuh gue bahkan nggak keikut. Gue nggak main ya, udah nggak main. Tapi gue selalu nonton. Itu item-item ada neutral item sekarang. Iya, ada neutral item. Ini kenapa jadi ngomongin Dota ya? Ini podcast e-sport. Iya. Dan sekarang pemain Indonesia udah mulai muncul ke permukaan Ji. Sever. Ada tuh posisi pos 4-nya T1, tim T1 tuh. Dia setim sama Whitemon itu pos 5-nya itu orang Indonesia. T1 masuk ke TI terakhir. 2 orang Indonesia tuh main di TI. Iya, itu aku tahu yang viral itu kan videonya kan. Mama aku di TI. Itu orang Indonesia. Aku terakhir nonton tuh orang Indonesia di doang In Your Dream. Wah, udah lama banget. Zaman kapan itu? Indori masih aktif juga sekarang. Itu setimnya dia di Nikma Galaxy gitu. Ya teman-teman kalau suka Dota pasti ngerti lah. Pasti ngerti. Kalau tidak suka Dota pasti bingung ya kita ngomong apa. Kita sudahi saja karena sangat segmented ya. Sangat segmented. Balik lagi. Berarti lu dari SMP sering nge-game di warnet. Iya. Tertarik komputer. Karena nggak cuma nge-game doang gitu, karena kan di warnet kan ngurusin warnetnya juga. Gitu. Oh, karena punya saudara. Iya. Lu ngurusin billing segala macam. Iya, jadi agak tertarik gitu. Sampai lu ngoprek masalah operating systemnya gitu. Iya. Oh. Kayak ya kalau di warnet kan nginstal, nginstal ulang gitu. Iya. Hal yang lazim lah itu. Berarti memang ketika lu masuk TKJ itu memang lu tahu bahwa TKJ itu memang lu senang, bukan salah jurusan ya? Iya. Enggak salah jurusan. Enggak salah jurusan. Salah komunitas aja ya. Iya. Salah ngatur waktu aja. Coba lu apa ya komunitas yang kemungkinan tidak bikin waktu lu tidur lu mundur? Malam puisi kayaknya. Karena pasti ngantuk kan habis itu kan. Iya kan? Iya dong. Iya bener. Puisi-puisian. Puisi tiap malam habis berat ngantuk udah. Kalau stand up mah habis open mic tawa-tawa gibah, Pak. Berakhirlah itu pada lu tidak naik. Iya, nggak naik. Dan setelah lu nggak naik kelas 1 berarti. Lanjut lagi. Iya, masih bertahan. Oke. Alhamdulillah naik habis itu. Oke. Terus? Iya, karena waktu itu ngurangin stand up-nya. Oh, ya, sih. Nah, sampai akhirnya kelas 2 tuh. Kelas 3 lu bermasalah? Kelas 2 aku gak sempat kelas 3. Waduh. Gak sempat kelas 3? Enggak sempat kelas 3. Sampai kelas 2 doang. Tapi 3 tahun aku sekolahnya. SMA 3 tahun. Tapi tidak pernah ngerasain kelas 3. Gak pernah. 112. 112 ya. 3 tahun. Tetap aku menjalankan pendidikan wajib 12 tahun. Betul. Namun kan 12 tahun tuh berjenjang ya. Gak ada yang diulang gitu maksudnya. Terus kelas 2 itu lu kenapa kambuh lagi? Iya, udah mulai dapat happy-nya stand up, udah ya mulai menang-menang lomba di sana gitu. Udah ngasilin duit lah. Iya. Jadi makin hobi tuh ngulik-nguliknya. Oh, karena udah merasa dapat uang, jadi makin fokus di stand up. Iya. Dan akhirnya kelas 2 ada nilai yang di strip lagi. Banyak. Rata-rata dah pokoknya. Pokoknya yang gak di strip paling cuma nilai-nilai praktek karena aku emang suka kan komputer. Jadi selalu aku sempetin masuk tuh. Oh, kalau komputer. Dan itu akhirnya putus sekolah. Iya. Sekolah udah menyerah. Iya. Aku yang menyerah sendiri. Jadi waktu kelas 2 tuh nggak naik lagi. Ya. Udahlah, daripada ngulang lagi, berhenti aja dah gitu. Nah, itu pas kelas 2 nyokap lu tipu dengan cara yang sama lagi? Keliling komplek 3 kali lagi? Enggak. Waktu kelas 2 aku nginep di rumah temen. Nggak pulang? Bukan, jadi sekolah cabut ke rumah temen tidur gitu. Berangkat sekolah pakai seragam gitu ke rumah temen tidur. Dan itu jumlah harinya nggak cuma di hari Sabtu ya, berarti lebih banyak ya? Iya, sering banget, sering.
Sampai aku tuh dikasih duit jajan sama nyokapnya, nyokap temen aku. Kenapa? Ya karena di situ mulu selama 1 tahun gitu. Anjing. Jadi berangkat sekolah tuh kadang dikasih duit jajan sama dia, jadi double duit jajan aku. Lo bentar nih. Kan lu nginep di tempat temen lu Heeh. selama setahun. Iya. Anjing, nginep tempat temen setahun anjing. Ya berangkat sekolah dari sana lah pokoknya. Kadang-kadang. Lu merasa itu normal ya? Enggak sih. Enggak. Ah, lu selama setahun maksudnya ya nggak full lah pasti kan? Iya. Tapi kadang seminggu berapa hari? lebih intens di sana dibandingin di rumah. Lebih intens di sana. Paling ke rumah ya sore gitu buat ganti baju paling gitu. Nyokap lu nggak bertanya-tanya maksudnya? Ya bertanya-tanya. Cuman kan bandel dulu, ngelawan. Rebel. Iya, ngelawan. Anak apa namanya? Piwi Gaskin. Iya, betul. Anak pang imo Anak pang, iya, rebel. imo, iya. Nah, terus lu nginep selama hampir setahun di teman lu. Kenapa lu bisa dikasih jajan? Emang berangkat sekolah sama teman lu seolah-olah? Enggak, temennya nih temen stand up udah tua. Lu? Udah kuliah dia. Temennya ini temen stand up, abang-abangan gitu, abang-abangan di komunitas. Lu nginep di situ. Terus tiap pagi lu pura-pura sekolah. Enggak, kadang-kadang kalau ke sekolah beneran dikasih duit jajan sama nyokapnya. Tapi kalau enggak kan aku tidur di situ. Iya. Kalau enggak sekolah gitu. Anjir, baru kali ini loh, sumpah gua. Ini teman-teman mungkin ini lazim ya, tapi gua baru kali ini denger cerita. Enggak lazim ini kayaknya, aku doang deh. Aku belum pernah juga nemu yang kayak gini tau. Sampai dikasih duit jajan itu loh. Iya, sampai dikasih duit jajan. Bahkan pagi-pagi yang dibikinin sarapan aku doang, temen aku kagak gitu. Karena temen lu udah kuliah. Iya. Udah kuliah ya udah bisa bikin sarapan sendiri. Iya kali. Anjir. Enggak, kita coba bedah ya Ji ya. Iya. Kita coba bedah nih secara psikologis. Artinya apa ya? Ibu itu memberi jajan ke lu. Gitu. Kayaknya ini kalau sindiran kah? Bukan, kalau dari sisi aku sih kayaknya ibunya temen aku tuh jadi kayak ngerasa punya anak bungsu lagi. Oh, iya. Anaknya kan udah gede-gede semua, udah sibuk sendiri biasanya kan kalau udah gede kan. Iya. Jadi ketika ada aku, wah ada yang diurus lagi nih gitu. Mana masuk sekolah jarang-jarang. Jarang. Punya anak bungsu yang langsung SMA ya. Iya, tiba-tiba punya anak bungsu SMA. Tukang bolos lagi. Aduh, buat ibu temennya Aji. Aduh, Anda luar biasa berhati Iya, mulia sekali. Tapi jangan diulangi ya. Tolong kalau ada temannya anak ibu nginep-nginep lagi kayak gitu, usir. Ya sekarang nggak pernah lagi karena udah nikah teman aku tuh. Oh, udah iya, aman, iya. udah aman. Atau mungkin buat ibu-ibu yang punya anak, temannya suka nginep di rumah Anda, usir. Usir sebelum jadi benalu. Bener. Demi masa depan anak itu. Iya. Dan biar tidak jadi obrolan podcast orang lain. Iya, sekarang betul. nih jadi obrolan podcast kita. Siapa tahu nanti kejadian jadi obrolan podcast orang lain kan. Betul. Ntar gue masih bingung Ji. Gue mencoba nih menelaah ya teman-teman ya. Maksudnya lu nginep sampai selama itu nggak ada rasa nggak enak apa Ji? Oh enggak, itu tuh emang base camp juga. Jadi anak-anak juga sering di situ, anak-anak yang lain. Oh, nggak cuma lo doang. Iya, tapi yang diurusin aku doang. Karena aku paling kecil di komunitas. Oh, yang lain udah bodo amat iya. gitu. Nah, tapi tetep lu nggak ngerasa aneh gitu, lebih sering nginep di rumah orang dibanding di rumah sendiri. Iya. Aneh. Cuman kan kalau di rumah sendiri ntar disuruh sekolah gitu. Emang kabur-kaburan aja gitu. Ada anak ya. Iya sih, salah jawaban aku sih. Ada anak sekolah ini yang masih sekolah di rumah, tidak mau di rumah karena takut disuruh sekolah. Anjing apa? Salah. Bang Salah ntar diomelin gitu karena aku bolos kan. Iya ya, salah jawaban. Kenapa makin ditelah makin kusut ya? Iya. Salah lagi. Kayaknya gue yang pernah ketangkap narkoba, tapi kok kayak masa kecilnya lebih rusuh dia kayaknya. Dan apa namanya? Tapi gini temen-temen, maksudnya gue juga kecil di Palembang Ji. Iya. Tahu lah maksudnya yang namanya Palembang ya sebenarnya circle-nya ya kecil ya. Iya nggak sih, kayak maksudnya hiburan nongkrong pun sebenarnya bisa dibilang apa gimana ya? Kalau di Jakarta kan kita banyak banget ya. Iya, Kita betul. banyak.
nongkrong tiap hari itu masih mungkin nggak bosen lah gitu. Mm-mm. Tapi kalau kayak di kota-kota di daerah gitu, bahkan kayak gue di zaman dulu di Palembang atau di Jogja juga, nongkrong tiap hari lama-lama bosen juga gitu. Ji. Iya betul. Ya mungkin yang bisa aku gambarin saking kecil circle di Palembang itu, aku bisa kenal semua cewek cakep di situ gitu. Dan ada cewek cakep yang kita kenal, pasti kenal juga sama teman kita gitu. Iya. Pasti. Iya pasti. Pasti. Karena nongkrongnya ya sama. Ya situ-situ aja gitu, muter-muter aja gitu. Dulu zaman gua itu tempat nongkrong paling hits itu di Kambang Iwa. Iya dulu, ya sampai sekarang masih lah beberapa masih ya? orang. Tiap malam minggu balap mobil ya situ ya. Dulu. Dulu, sekarang nggak tahu aku di mana. Sekarang iya nggak tahu. Tapi ya maksudnya ya gitu teman-teman. Circle-nya pasti kecil banget dan lu nggak ngalamin bosen gitu Ji waktu itu. Maksudnya rentang waktunya lama loh Ji. Lu kelas 1 nongkrong. Lu ulangin lagi 2 tahun, berarti 2 tahun kemudian ya? Tiga tahun itu ibaratnya nongkrong mulu gitu. Iya. Nggak ada rasa bosen gitu waktu itu. Enggak, karena ada yang dikulik stand up-nya itu tadi. Dan memang lu total ngulik, beneran ngulik ya, nggak sekedar nongkrong. Mm. Oh, iya. Nah, waktu yang lu kedua setelah lu nggak naik kedua nih maksud gue. Setelah lu itu kan udah mendapatkan uang. Iya. Ya kan? Dari lomba, mungkin nge-gigs kecil-kecilan gitu ya. Itu ibu tahu. Iya, selalu aku kasih, makanya udah mulai nggak protesnya dari situ gitu. Oh, bayar sekolah sendiri tapi udah masih ibu? Enggak dibayar sekolahnya kayaknya dah. Nggak tahu, aku nggak tahu, aku bahkan nggak ingat itu sekolah bayar nggak gitu. Aku nggak ingat gitu. Teman-teman bayangkan ya, kita tadi sudah mencoba menjadi ibu tempat dia nginep. Iya. Sekarang kita coba menjadi kepala sekolah tempat dia sekolah. Ada satu siswa jarang masuk. Iya. Pernah tidak naik kelas 1 karena bolos. Iya, betul. Terus akhirnya diberi kesempatan. Sekolah lagi. Iya. Naik ke kelas 2. Di kelas 2 gitu lagi. Dan sampai sekarang dia nggak tahu bayar apa enggak itu ke sekolah. Iya, mungkin karena aku jarang ke sekolah, Bang. Iya, tapi Jadi lupa. lu kebayang guys kepala sekolahnya si anjingnya kita udah kasih kesempatan nih anak. Ternyata dia nggak bayar. Ya bisa jadi sih selama ini bayar ya, jangan-jangan ya. Segitu ignornya lu zaman SMA berarti ya? Iya, karena fokus aku emang di situ aja gitu, di stand up aja gitu, nggak ngelihat hal selain itu gitu. Wah gila, tapi memang ada hasilnya Ji ya. Maksudnya Iya. hasilnya gue lihat lu juga, maksudnya teman-teman kalau lu lihat Aji gitu sebagai seorang komika, menurut gue prestasinya itu nggak sembarangan. Satu, dia pernah juara di lomba tingkat nasional, bahkan ngalahin Marcel dan Kiki pada waktu itu. Walaupun belum masuk TV sekencang sekarang ya, zaman dulu Iya, masih iya, lama. betul. Tapi dulu Marcel dan Kiki tuh macan kompetisi kompetisi Iya. di sini dan dia bisa menang gitu. Terus yang kedua, kalau lu lihat dari ke concernnya Aji tentang politik itu mengindikasikan satu hal gitu teman-teman, itu nunjukin bahwa ini orang di usia segitu punya kepedulian tentang politik nggak sembarangan gitu. Buktinya penyebabnya karena ya tadi lu ngulik banget ya. Stand up-nya iya, tapi kalau politiknya sebenarnya aku nggak ngerti-ngerti banget. Oh, selain yang lu lomba kritik DPR, sebelumnya lu materinya pop-pop biasa aja. Iya, biasa-biasa aja. Itu kan karena ada lomba itu ya, Iya. mau nggak mau aku harus nulis ke situ. Betul. Iya. Tapi setelah dari situ lu jadi branding lu kan kuat di politik nih, Ji. Iya gak sih? Iyalah. Ya karena Itu. menang lomba itu jadi jobnya gitu-gitu mulu gitu. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya, bahkan sampai sekarang. Dan bahkan Aji ini lebih dikenal sekarang. Kayak tadi gue ngobrol sama anak-anak pas lagi di kantor Stand Up Indo nih teman-teman. Nanya kan konten sama siapa ini, sama Aji. Aji mana itu? Aji Aji Pratama gue bilang gitu. Oh Aji DPR. Iya, emang anjing. Aku sebel itu nama yang bukan sengaja aku branding. Tapi ya itu berkah Ji. Iya Jangan sih. dilawan. Nah, aku selama ini ngelawan. Jangan. DPR mah jangan dilawan, deketin duitnya banyak. Kalau itu iya, orangnya iya. Namanya. Nggak apa-apa itu tuh. Ini gue dikasih tau siapa ya? Bang Narji apa ya waktu itu? Ketika lu sudah dilabeli masyarakat, Iya. jangan lu bantah. Aku juga mulai nerimanya waktu denger ini awal mula namanya ini Kang McDenny. Oh, yang MC MC, Dani. iya. Itu. Ternyata di prison McDenny akhirnya jadi branding gitu. Iya, itu nggak sengaja waktu di Bandung tuh. Sebenarnya itu kan MC ya, MC cuman jadinya Mac ya emang.
jadi masuk penjara. Tapi berarti dari situ lu jadi kayak semacam punya label yang ya tadi apalagi lu bilang lu nggak pengen sebenarnya ya. Iya, iya. Tapi lu jadi apalagi job-jobnya banyak kan politik terus. Itu yang akhirnya terbebani karena aku nggak terlalu paham ilmunya tapi jobnya ke situ terus gitu. Pada akhirnya membuat lu jadi Mau nggak mau harus ngulik gitu. dan setelah lu ngulik, apalagi sekarang teman-teman Aji ini menjadi bagian dari channel Total Politik ya, channel YouTube Total channel Politik. YouTube Total Politik. Yang mana dari namanya aja udah jelas-jelas itu kan membahas agama ya. Ya membahas politik gitu. Branding lu tambah kuat lagi, Ji. Iya itu dia tadi makin kuat lagi itu. Tapi setelah lu ngulik politik lu tertarik nggak? Enggak, masih. Terlalu apa? Kayaknya aku terlalu ya mungkin orang kampung kali ya. Masih terlalu suci hati aku kayaknya dah. Kelihatannya aja. Lu udah dari tahun berapa sih? Hah? Di Jakarta udah dari tahun berapa? Dari tahun berapa di Jakarta? Dari 2018. Halah, masih suci tai kucing. Nah, kan di bidang di bidang duit iya gitu kan setiap orang kan ada apa mencari kesenangan dari dosanya tuh beda-beda gitu. Betul. Nih teman-teman ya, saya kasih tahu. Kalau kamu punya teman cowok nih atau punya pacar ya, nih buat cewek-cewek yang nonton, dia bilang suci. Cara Enggak, ngetesnya tuh gampang. ada satu tapi ya ada setiap orang tuh ada satu kemandalannya. Ya, cara ngetesnya tuh gampang. Dia seberan suci atau enggak. Coba ajak ke panti pijat yang ternama. Kalau sampai datang dia dipanggil, "Weh bos, kemana aja?" Nah, itu udah tanda tuh. Berarti langganan. Duh, nggak tertarik dengan politik tapi Tapi kalau ngomongin yang tadi ya, nah, ada ini sih, ini informasi aja kantor Total Politik itu di Dharma Wangsa, oke. di deket Polres Jaksel tuh, Dan Mongsa Square. yang komplek ruko gitu. Iya, dan Mongsa Square kan? Jadi Bang Ari itu nyewa ruko di situ biar gampang ngarahin pejabat. Oh. Di mana kantor Total Politik? Dekat Delta. Oh iya ya, tahu langsung. Dan kayaknya kantor Total Politik parkirnya selalu penuh ya. Iya. Orangnya nggak ada. Gak ada. Biar gampang. Tapi lu di Total Politik akhirnya nyemplung, Ji. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Mengamini brand lu. Iyalah, haruslah. Dari kapan lu di situ? Baru dari Januari. Oh, baru dari Januari. Baru dari Januari. Tapi enjoy. Ya lumayan sih kalau untuk stand up-nya ya enjoy aja gitu. Tapi punya di situ lu dibebankan kalau itu bahas politik nggak? Harus bahas politik terus gitu. Oh, iya, kalau harus bahas politik mah harus. Karena ya Total Politik juga Total ya. Politik, iya. Kalau udah bahas jelas. buah mah Total Buah ya. Total buah. Bahas bensin juga ada Total SPBU itu. Nah, gue baru tahu nih teman-teman. Ternyata maksudnya gue juga nonton potongan apa namanya teaser Ajinomoto hidup. Iya. Itu pop ya yang lu lempar. Gue nggak tahu karena itu teaser yang lu lempar yang pop materi lu yang Ya pop. iyalah. Iya kan? Tapi Iya. nggak semuanya pop dong. Enggak, malah cuman itu doang Oh, yang itu bisa aku potong. Aku bingung, aduh mau motong yang mana ya gitu. Bingung aku. Berarti di Ajinomoto hidup itu tahun berapa ya lu? Itu 2020. Iya itu gua 2021. Tahun kemarin. bulan Bulan 6. oh bulan Juni ya ya. Oh zaman-zaman ini ya masih antara Omikron ini ya. Delta ya? Pokoknya itu mungkin 2 minggu sebelum PPKM Delta. Iya. Nah, itu berarti yang di situ di show lu pun pada akhirnya lu membahas tentang politik juga. Oh, enggak politik sih. Tapi lebih ke Ya susah sih dijelasin sih. Ya ini aja. hal-hal yang enggak maksudnya hal-hal yang enggak lu enggak ya kayak special show ya. Pasti materinya juga spesial. Justru personal gitu, nggak ada yang keluar, nggak politik. Iya. Itu kalau lu teman-teman mau nonton silakan bisa di-download ya, digital download di Comika. Comika ID silakan di Ajinomoto hidup karena gue yakin sih Aji ini adalah seorang komika yang mateng dari sisi apa? Dari sisi panggungnya, pengalaman panggung, terus dari sisi pengulikannya sampai dia rela putus sekolah demi ngulik stand. Tapi lu kenapa nggak ikut Suca sih? Pernah audisi Suci 8, kalau Suca 3 sama 4 aku audisi.
2000 berapa tuh? Lupa. Kalau Suci 8 itu 2018. 18-an ya. 2018 awal tahun. Suca? Kalau Suca 3 itu 2017, Suca 4 2018. Oh sama barengan sama Suci 8 ya. Itu semua lu audisi sebelum lu di DPR. Iya. Nah maksud gue setelah DPR lu nggak ada tertarik lagi. Kenapa? Kan lu seneng ngulik. Iya, tapi ya nggak tahu ya, ngerasa belum siap aja sih, ngerasa belum siap. Oh, takut apa? Tapi menurut gue sih ini ya nggak, maksudnya gue sebagai yang pernah di Suci, Ji. Gila karena pressure kita yang tiap minggu itu. Iya ya, jadi harus Itu memacu apa namanya ya? Memacu kreativitas banget, Ji. Kalau lu demen ngulik, saran gue sih ikut sih saran gue ya. Karena banyak banget value-nya. iya ya bisa jadi sih. Tapi kalau lu udah kerja yang jelas duitnya mah nggak usah lah. Mending yang udah fokus, yang kerja udah fokus ya. Ya kalau pengen sih pengen gitu suatu saat, kalau aku ngerasa aku udah siap, ya aku kayaknya pengen gitu. Iya. Siapnya tuh dari apa? Siapnya sih dari ya mental sama kemampuan stand up aku, menurut aku gitu. Oh, ketika lu berarti lu punya punya standar bahwa ketika lu join di kompetisi nggak cuman lolos sampai ke Iya. apa live show-nya gitu. Maksudnya sampai ke babak utama tapi juara gitu. Iya, aku pengennya lolos dan langsung juara gitu. Mantep itu sih. Lolos sampai Mental juara itu mental juara. Nah, waktu balik lagi nih. Lu dulu berarti di rumah termasuk orang yang senang bercanda, senang lucu. Enggak. Lebih ke anak Badung. Iya. Lu anak berapa? Anak pertama Dari dari 5 bersaudara. cowok berapa? Cowok 3, cewek 2. Pokoknya cowok, cewek, cowok. Oh, ini apa selang-seling ya? Selang-seling. Gak ada yang kayak lu Badungnya atau ada? Enggak ada. Baik semua. Aku anomali pokoknya. Biasanya gitu kan keluarga kan. Iya, anak pertama masih coba-coba ya. Enggak, biasanya berapapun anaknya ada satu yang bandel, sisanya baik, atau bandel semua ada satu yang baik gitu. Iya sih. Gue berdua, kakak gue baik banget. Maksudnya anak baik gitu. Sampai sekarang kerjanya settle, guanya begini. Lu pertama kali demen stand up kenapa? Sebenarnya aku demen udah lama, dari justru sebelum ada stand up Indo aku udah nontonin stand up Siapa? Josh Carlin. Oh iya? Iya. Tahu dari mana? Di YouTube aja kan, aku di warnet tuh. Oh iya. Nyetel-nyetel random kan biasanya kan. Iya. Sambil main Dota tuh ya udah kita nyetel apaan gitu. Tiba-tiba ketemu lah Josh Carlin. Josh Carlin gitu. Dan Tapi aku nggak tahu itu stand up. iya. Karena Nonton aja, lucu nih itu gitu. tahun berapa nih berarti ya? Lu warnet. Ya 2000. Udah ada stand up di Indonesia? Belum SD gitu. SD tuh 2000 berapa lu berarti? SD 2000 ya di bawah 2011 pasti ya, di bawah 2011. 2010 2009 lah gitu. 2009. Pokoknya 2009 2010 gitu. Yang pasti sebelum ada stand up Indo ya. Iya. Nah, lu nemu Josh Carlin. Heeh. Terus seneng. Iya, Maksudnya tertarik aja gitu. tertarik gitu. Lucu aja, ketawa aja gitu. Terus nggak lama dari situ baru ada stand up Indo. Iya. Heeh. Anjir nih keren nih, maksudnya gua baru nemu gua baru nemu seorang anak muda, anak SD bahkan, walaupun dia di warnet, OP warnet ya, anak SD OP warnet ya ceritanya ya. Nemu langsung George Carlin loh. Yang mana nggak gampang lagi materinya. Maksudnya ya lucunya juga nggak semua orang, apalagi orang awam Ji. Nah, dia kan yang aku tonton itu kan bercandaannya kan agama ya. Iya. Nah, kebetulan di circle aku bercandanya udah kayak gitu dari dulu. Oh. Makanya suka. Relate. Itu yang mana ya? Yang George Carlin yang mana ya? Aduh, aku lupa juga udah masalahnya. Gue ingetnya tuh George Carlin tuh ada materi dia yang bahas pemilu, yang dia males banget pemilu kalau nggak salah. Akhirnya dia punchline-nya, gue sambil nonton quick count pemilu, gue sambil coli apa gimana gitu, ada materi kayak gitu, aneh banget George Carlin sumpah. Itu George Carlin kalau teman-teman yang nggak tahu, itu adalah salah seorang stand up comedian dunia yang legend lah itu. Legend banget, udah almarhum juga. Dan dia itu tipenya cranky. Iya, marah-marah lah pokoknya. Marah-marah dan sangat
tajam dan keras ya materinya ya. Setelah dari situ lu mengenal tuh stand up. Iya. Ya, kayaknya Josh Carlin aku juga 2011 sih nonton. Karena nggak lama dari situ tuh viral yang stand up Indo. Panji Radit. Eh, Nah, berarti lu ketika itu belum tahu tuh stand up nih George Carlin nih. Nemu, suka. Lu coba nyari lagi nggak video yang lain kayak gitu, George Carlin yang lain gitu misalnya? Nah, aku nggak inget keywordnya apa, jadi bingung apa nih gitu. Oh, Mana kan biasanya kalau kita nyari stand up comedy di YouTube Indonesia, yang keluar yang Indonesia kan, iya betul. nggak keluar yang luar negeri gitu. Dan kalaupun zaman dulu nggak bisa lu search stand up comedy karena lu nggak tahu itu stand up comedy ya. Iya. Iya kan? Tapi inget George Carlin-nya. Oh. Nah, namanya pun aku nggak inget. Oh, berarti lu cuma sekali itu doang langsung Iya, suka. sekali itu doang. Oh, gue kira Wah, lucu berkali-kali. nih gitu. Dan gak berusaha ngulik juga. Iya. Di situ Sambil waktu lewat itu. lah berarti Iya, itu lu sambil mengenal. lewat. Iya. Terus kenalah gaungnya si stand up night pertama yang di Comedy Cafe. Itu kan viral tuh. Sama gue waktu itu Panji situ yang pas bahas ganja itu pertama kali gue nonton stand up. Aku lebih ke Bang Radit Radit. relate-nya karena kan ya 2011 tuh zaman. Disitulah lu ini stand up comedy. Iya. Terus setelah itu di Palembang baru ada tahun berapa ya? 2011 juga. Oh 2011 udah langsung ada ya? Langsung ada. Oke, terus lu langsung cari tahu. Enggak, sayangnya. Itu yang lumayan aku sesal itu aku nggak langsung ngulik ada nggak komunitasnya gitu. Lu joinnya berarti 2000 2015. 4 tahun ya? 4 tahun telatnya tuh. Tapi lu berarti menjadi penonton di YouTube. Iya, di YouTube nonton sering. Suci selalu ngikutin Metro apalagi. Aku iya, kalau malam tuh pasti Metro tuh nggak mau diganggu aku gitu. Mana zaman dulu sempat ada sampai di Metro tuh teman-teman itu tiap Selasa Rabu Kamis. Selasa itu open mic Ramon Papana di Metro zaman dulu. Rebo itu stand up Jadwalnya show. nggak inget, iya. Kamis itu stand up battle. Itu selalu ingat gua waktu itu di Metro TV ada 3 hari yang bahkan tiap jam 10 apa setengah 10 malam ya. Nayangnya stand up comedy. Selalu tengah malam tuh. Selalu tengah malam. Terus tiap hari Minggu apa Jumat Suci tayang Kompas TV. Lupa aku. Lu nonton di YouTube? Iya, aku nonton di YouTube. Tapi kalau Metro aku nyetel, kalau Suci aku di YouTube. Oh, kalau Suci di YouTube. Kompas nggak masuk di Palembang. Oh iya, benar. Kompas nggak masuk di Palembang. Dia Kompas itu waktu itu masih pakai berpartner dengan TV-TV lokal di kota-kota ini doang, kota-kota tertentu. Kompas nggak masuk di Palembang. Makanya aku nontonnya Metro doang tuh. Makanya justru stand up-nya aku influence-nya tuh lebih ke komik-komik Metro dibandingin Suci gitu, kayak Om Sam, Bintang BT, Jui, Aput, lu tau Aput nggak? Dulu Aput yang heboh banget. lupa. Ada yang suka MC yang hai gitu-gitu ada. Gak tahu, aku lupa aku. Aput aneh banget. Baca Atis ya. Baca Atis. Krisna Hareva. Wah, itu gokil tuh. Dulu. Bang Aco. Aco juga dari sini. Yang dari Metro tuh Aco, Om Sam, Cak Lontong, Arif Dido, Bang Arif. Bang Arif tuh juga Metro tuh. McDani Metro. McDani, Bang Jui Metro. Banyak sih. Metro. Yang dulu sempat ada malah sampai wah ini komik Metro, wah ini komik Suci. Ada Gitu. Dulu ada kayak gitu, tapi padahal nggak kayak gitu. Nah, terus setelah George Carlin, lu akhirnya mengenal stand up Indo. Terus setelah itu favorit lu luar lu ngulik nggak, nyari nggak? Kan udah tahu nih stand up comedy namanya. Yang nguliknya Maksudnya nyari yang selain George Carlin gitu. oh iya, nyari. Siapa ketemunya? Wah, banyak sih, kayak yang masih aku tonton sampai sekarang aku masih nonton, kayak Dave Chappelle aku nonton. Iya, sekarang mah udah banyak di Netflix juga. Maksudnya Aku dari zaman sebelum Netflix bajakan. susah tahu nyari bajakan stand up show itu susah banget. Makanya aku sangat berterima kasih waktu itu sama ini Bang Ben Danio. Biasanya itu kan translate kan di YouTube kan. Iya. Dengan translate di YouTube. Terus dari George Carlin lu suka nih, berarti kan secara nggak langsung preferensi lu memang materi-materi yang nggak pop ya? Ya mungkin pertama kali nonton itu, tapi sebenarnya nggak segitunya juga aku. Kalau materi mah bebas aja aku. Bebas aja ya. Bebas aja, sedapatnya. Kalau sekarang gue tanya komik luar favorit siapa? Komik luar favorit aku Daniel Sloss. Kayak pernah denger deh. Yang mana ya itu? Yang kalau di Netflix spesial dia ada 2, itu Dark sama Jigsaw. Orangnya kulit putih. Ya, pokoknya yang Jigsaw itu dia nulis angka di Twitternya itu sekitar 100 ribuan. Itu jumlah pasangan yang
pisah setelah nonton show dia. Hah? Jigsaw. 100.000 orang pisah pasangannya bubar setelah nonton spesial. Show dia. Ada yang cerai, ada yang putus. Anjir. Setelah nonton show dia yang Jigsaw. Siapa namanya? Daniel? Daniel Sloss. Teman-teman tuh. Daniel Sloss. Di Netflix ada di Netflix. Keren banget ya. Keren banget bagi aku yang Jigsaw itu. Jigsaw. Heeh. Tentang relationship pastinya ya. Relationship. Anjir. Kalau itu Daniel Sloss, selain Daniel Sloss siapa lagi? Itu Dave Chappelle. Dave Chappelle ya. Chappelle. Dave Chappelle sih emang keren. Gila sih itu udah dewa dia mah. Wah, sampai ke titik itu berapa puluh tahun sih Dave Iya Chappelle. udah lama banget ya. Kita baru berapa tahun ya stand up itu baru 1 dekade. Iya. George Carlin tuh udah stand up 40 tahun lebih deh kalau nggak salah teman-teman. Terus Dave Chappelle ya udah puluhan tahun. Iya. Louis C.K. Ya. Tapi aku kurang suka Louis C.K. Kalau gue suka ya. Louis C.K. tuh lebih gue George Carlin malah ini Ji, apa gimana ya? Kalau menurut gue terlalu cranky gitu. Ya mungkin pada masa itu mainannya gitu kali. Iya kali ya. Pada Iya. masa itu. Kalau Louis tuh masih ada pop-popnya gitu loh. Gue sih favorit sih Louis C.K. favorit sih. Kalau bagi aku terlalu sinis tuh orang tuh. Malah lu terlalu sinis sih Iya, Louis C.K. dia kan kayak sinis-sinis gitu Iya, kan iya, kayaknya iya, kan. iya. Iya. Makanya aku nggak suka tuh yang sinis-sinis kayak dia Jeselnik, Anthony Jeselnik kan sinis juga Nggak tuh. tahu gue ya Sonic. Yang one-liner gitu. Oh, oke. Iya sih sinis sih Louis C.K. tuh sinis. Kalau George Carlin tuh kayak bapak-bapak bangun tidur Ngeluh, langsung ngeluh, ya. marah-marah aja gitu tentang dunia ini gitu. Kayak Bill Burr tuh, Bill Burr. Billboard. Mirip-mirip lah. Di Indonesia tuh mirip-miripnya Rindra sih. Rindra tuh George Carlin banget. Cranky maksudnya. Nggak sih? Cranky. Gue dulu nonton Rindra pertama kali di Stand Up Night Bandung. Ini teman-teman ya dulu tuh kita tuh ada di masa datang ke acara Stand Up Night komunitas. Kita nggak peduli siapa yang tampil ya. Karena udah pasti itu keren-keren gitu. Aku nggak ngalamin tuh di daerah bang, kami bang. Iya ya. Di daerah kan cuma ada satu komunitas. Iya sih. Dan biasanya satu bintang tamu dari Jakarta Dari ya. Jakarta, 1 atau 2 gitu. Dulu itu di Bandung sempet gitu Ji, sempet maksudnya dulu Stand Up Night Bandung itu terkenal melahirkan banyak komika-komika yang tidak terduga gitu. Maksudnya yang sampai dulu kita di Stand Up Bandung tuh penonton stand up-nya udah nggak peduli siapa line up-nya. Pokoknya asal Stand Up Bandung bikin acara udah pasti lucu-lucu lah gitu. Itu situ gue nemu Mas Lukman Bayhaki pertama kali Stand Up Night Bandung. Terus Rindra. Gak tahu ini siapa gitu. Tapi pas nonton anjing lucu banget, gila. Terus siapa? Bung Rin, gila Bung Rin. Aco tapi dari stand up di YouTube udah ada ya. Di Bobber Stand Up Night 2 tuh. Bung Rin sih luar biasa sih Bung Rin. Favorit. Materinya nggak bisa keluar lagi. Gak bisa, emang lu harus nonton kalau mau nonton Off air. Rindra Dana ya nonton pas dia bikin show udah. Harus nonton. Gak akan pernah dulu aja dia cuman pernah nyoba waktu di Metro Square itu dia nggak mau lagi. Itu juga materinya kalau ditonton sekarang, beda waduh, banget. bahaya lagi gitu. Dan beda banget itu aja materi yang di Metro tuh udah termasuk materi paling soft. Materi soft iya, tapi tetap bahaya kalau ditonton sekarang ya. Iya. Kalau ditonton sekarang, aduh ngeri nih gitu. Kalau Indonesia komik favorit siapa? Aduh, kalau Indonesia ya banyak sih. Yang lu ini banget lah, maksudnya yang lu ikuti banget sebagai mungkin ya. Kayaknya tiap tahun tuh ganti-ganti deh. Kan kayaknya komik tuh kayak tahun ini si ini Oh, gitu yang naik. Iya. Iya. Tapi kalau yang bener-bener maksudnya ada kan pasti kita gitu ya. Maksudnya kita pasti ngelihat komik itu ya lucu, semua lucu, tapi ada yang kayak kita anjir kalau ini sih udah ini emang udah kayak melebihi yang lain gitu. Kalau dulu tuh sempat lama di Bang Aco aku. Oh iya. Aco Bang sih Aco. iya sih. Iya. Aco tuh tai sih. Iya. Kayak ya udah dewa aja gitu mulutnya tuh. Sampai sekarang di Iya, Instagramnya tuh iya. kau bikin konten anjing Aco tuh luar biasa. Dan filmnya lagi tayang ya gara-gara warisan. Gara-gara ya. warisan. Banyak review bagus juga tuh teman-teman silakan nonton. Mudah-mudahan pas ini tayang masih tayang sih gara-gara warisannya. Kalau gua itu salah satu yang favorit yang menurut gua spesial banget Babe Cabita. Babe itu nggak tahu Kenapa kenapa. tuh? Kita tuh waktu di Suci 3 tuh Ji. Apa namanya? Pas final nih Viko lawan Babe.
Itu sampai kita semua kan nonton di depannya, barisan depannya, finalis. Itu pas setelah putaran ketiga deh kalau nggak salah. Apa putaran kedua gitu. Kita semua tuh kayak sepakat, anjing emang Babe keren sih. Itu semua kita. Babe itu gimana ya bisa, kalau menurutku ya teman-teman, kalau menurut gue tuh si Babe ini punya nilai magic aja udah. Iya, stage auranya gitu kan, swagnya gitu, anjing lah sebenarnya norak, jijik gitu tapi lucu. Karena ketidakcocokan itu. Iya, gendut tapi kok lincah, jijik lihat. Babe, auranya gila sih Babe itu luar biasa. Nah Ji, terus setelah lu bisa dibilang nih, sekarang kan merantau ke Jakarta, lu punya ketertarikan dan sekarang hidup dari stand up comedy. Tapi sebelum lu pasti kan masih tertarik tentang tadi dunia komputer gitu. Enggak lagi sih kayaknya. karena gimana ya? Bukan enggak lagi sih. Jadi kayaknya karena emang dunia IT ini berkembangnya sangat cepat ya, lebih cepat dari stand up gitu. Iya dong. Jadi cepet kayak setahun aja nggak ngikutin tuh ketinggalannya udah nggak bisa ngejar lagi gitu. Iya. Aku aja udah nggak ngerti gitu bahasa coding yang sekarang gitu. Tapi berarti kalau lu nggak ada stand up lu akan menjadi programmer ya kali ya? Bisa jadi. Atau orang IT lah ya. Bisa Jadi. lagi balik ke warnet lagi bisa gitu. Udah nggak ada warnet sekarang udah. Oh sekarang ada masih, tapi yang keren-keren sekali ya. Iya, kayak yang di Gading tuh apa namanya? Mineski gitu-gitu ya. Aku masih beberapa kali nyoba-nyoba main warnet. Di mana kalau di sini? Ya ada yang di Pondok Indah gitu aku main. Lupa aku namanya. Berapa sekarang? Gak tahu 50.000 berapa jam gitu. Tapi canggih komputernya. Canggih, enak gitu, AC. Iyalah. Terus ya keyboardnya juga enak, kursinya enak gitu. Main Dota juga jelas ya. Jelas. Terus kedepannya lu akan terus di stand up? Oh pasti. Lu nih ngelihat stand up nih sebagai apa sih? Lu ngelihat stand up nih gimana? Apa ya? Kalau ya banyak sih emang tempat bergantung aja gitu. Bukan cuma dari segi materi gitu, tapi dari segi moral juga gitu. Kadang-kadang selalu malah aku curhatnya itu di stand up gitu. Pasti sampai sekarang kalau Sampai sekarang. Berarti udah menjadi salah satu metode lu untuk apa ya, healing ya? Iya bisa jadi. Ya kalau yang nonton spesial show aku yang kemarin tuh itu orang tahu itu healing gitu. Orang pasti ngerasain ya aku lagi curhat di situ gitu. Anjir gila ya. Kalau itu maksudnya itu dalam loh teman-teman. Orang sampai yang bisa menjadikan stand up comedy sebagai obat buat dirinya untuk kayak tadi untuk healing atau untuk Tapi menjadi banyak tetap yang kayak waras. gitu, iya. Gue rasa nggak banyak sih Ji. Nggak banyak yang sampai sedalam itu menjadi terapi untuk tetap waras ya. Tapi untuk cinta iya. Tapi untuk menjadi sampai bener-bener wah gue kalau dengan stand up nih ya ini jatuhnya kayak lu udah kayak musisi kan, mereka Iya mencurahkan hati ke situ ya. lewat musik kan. Berarti lu akan terus-terusan sampai selamanya kan stand up? Iya. Selamanya sih. Nggak bakal berhenti stand up aku. Gokil. Dan keluarga mendukung? Mendukung lah. Apalagi udah ada duitnya kan. Iya sih, walaupun 2 tahun kemarin ya agak-agak seret ya. Iya, parah. Di rumah aja. Minta kirimin mulu duit. Sama lo, gue keluar penjara tuh ternyata lebih sulit loh. Mending di penjara ya. Enggak juga sih. Enggak, maksud gue keluar penjara dengan tidak ada uang, terus di luar nggak bisa langsung cari uang gitu loh. Mau minta bantuan udah nggak di penjara. Lu kan udah bebas sekarang. Kalau misalnya minta bantuan, ya gimana? Tapi kerjaan kita nggak bisa cari duit gitu. Kan bisa naik bus. Saya baru keluar dari penjara. Anjing gitu. Orang ngamen zaman lama, lama itu. Dan kayak gue nanya ke teman-teman gue yang di dalam gitu di penjara gitu, lu ada nggak sih pernah kalau keluar lu di bus malakin orang bilang nggak ada bang, gue nggak pernah. Emang pura-pura doang aja ya. Pasti kalau ada yang kayak gitu teman-teman, kalau lagi naik bus terus ada yang ngaku-ngaku kayak gitu, itu pasti dia udah keluar penjara mungkin 3 tahun 5 tahun yang lalu. Tapi masih nganggur.
Udah lama keluar penjara masih nganggur. Aduh. Tapi terakhir Ji, kalau lu apa ya? Rencana lu ke depan, untuk lu berkarya akan seperti apa? Lu pengen bikin apa lagi selain Special Show lu tahun lalu? Iya. Akan ada lagi? Oh, kalau ada sih bentar lagi ada nih. Sekalian aku promo nih. Yang mana? Bentar lagi ada jadi di Total Politik itu aku kan ada konten tuh sama Oza Petrus. Itu konten ngebacain berita gitu. Itu modelannya kayak inilah, kayak late night show. Oke. Di luar lah. Iya. Model-model kayak gitu. Kalau sehari-hari baca berita, kalau ada bintang tamu ya interview gitu. Nah, itu bakal ada live-nya. Berarti Petrus Live. bakal melibatkan Abri? Iya. Enggak. Ya kayaknya iya buat ngamanin acara ya. Pastikan yang datang tidak bertato ya. Iya. Takut dibuang di Kali Cisadane. Silakan promo kapan? Itu tanggal 2 Juli. Oh, ini kayaknya tayangnya kalau nggak hari Minggu ini, minggu depan. Iya. 2 Juli 2 Juli Petrus Live. Di tempatnya ya masih belum. dirahasiakan. Oh, masih. Oh, karena ini acara Acara politik ini ntar Iya, ada Intel. Iya benar. Acara kayak gini mah Paling aman tuh sebenarnya kalau nggak mau ada Intel bikin acara-acara kayak gini itu adalah langsung di Polres. langsung di sarangnya. Intelnya kan keliling. Iya. Mana nih acara, ternyata di kantor dia. Betul. Tanggal 2 Juli tempat dirahasiakan. Tempat masih dirahasiakan. Tiket udah bisa dipublish berapa harganya? Tiket harganya 150.000 yang pre-sale. On the spot? Normal 2,5. Oke. On the spot 3,5. Oke, itu berarti kapasitas terbatas ya? Kapasitasnya itu 300 Oh, penonton. 300. Wah, teman-teman, itu sih saran gua, wajib nonton. Dan itu apa namanya? Ya, sebagai tanda bahwa itu venue-nya masih dirahasiakan, berarti itu bukan acara sembarangan ya? Iya. Venue-nya emang dirahasiakan, tapi kapasitasnya udah kesebut 300. Iya, bisa kan nggak nebak, banyak ya, nggak Iya, banyak nggak ya. banyak. Artinya dua orang ini juga dua orang yang menurut gue dua orang ini ada dua orang yang punya market besar. Pasti tiketnya cepat habis. Saran gua begitu. Udah mulai dijual kapan? Udah mulai dijual malam ini sih. Malam ini kita syuting, ini tanggal gak ada tanggalan lagi jam gua. Ini tanggal 17. 17. Tanggal 17. Udah mulai dijual dari tanggal 17 Mei. Iya, 17 Mei yang pre-sale. Yang pre-sale untuk 150. di tanggal 2 Juli. Heeh. Oke. Petrus Live itu mungkin bisa dikasih teaser. Secara konsep sih ya kalau yang di YouTube kan itu ngebacain berita, tapi kami di sini ya stand up juga. Oke. Stand up dulu terus ngebacain rewind berita-berita yang terjadi di tahun ini yang kocak-kocak lah pokoknya, yang Kaleidoskop berita kocak. berita politik kocak. Berita politik kocak. Berita-berita politik kocak. Akan ada bintang tamu rahasia kah? Akan ada bintang tamu politisi juga. Nanti dipublish. Iya, pelan-pelan lah. Oh, teaser dikit-dikit. Iya, satu-satu lah gitu. Kalau ada lihat beberapa dari- politisi. Kalau dilihat dari bintang tamu yang di Total Politik sih, ini pasti bintang tamunya juga bukan kelas-kelas. Iyalah, Ini. bukan camat, bukan kader-kader yang belum kepilih, bukan DPRD mah. Bukan calon lurah, Bukan. bukan kepala desa, bukan. Iya, DPRD nggak ngebawa masa. Ini bisa dibilang levelnya berarti politikus nasional. Iya, ya kalau ibaratnya kalau pangkat mungkin ya beda-beda gitu. Ada mungkin nggak terkenal tapi gede pangkatnya mungkin. Iya, betul. Ini terkenal lah gitu. Terkenal. Luar biasa. Ada 4 politisi yang sangat terkenal. 4 anjir. Ada 4 politisi yang sangat terkenal. Wah, gokil. Salah satunya Pak Harto. Dari 4 itu, Pak Harto? iya, Bukan. itu kan udah nggak ada bang. Sorry. Pokoknya dari 4 itu 2-nya udah di podcast Deddy Corbuzier. Wah. Dari 4 Ragil. politisi itu. Ragil. Iya. Dia kan bukan politisi dia. Dia banci. Gay Jerman. 2 nih teasernya teman-teman, ada 4 politisi kelas nasional. 2-nya pernah di podcast Deddy Corbuzier. 2-nya pernah di podcast Om Deddy. Siapa ya? Bisa Pak Mahfud MD. Bisa. Udah pernah dia di podcast. Bisa Pak Luhut. Bisa. Kan pernah di podcast Om Ded. Dan politisi. Iya, betul. Tapi apakah berani?
Iya. Ya say hi nggak apa-apa. Paling ya kalau ada dia nyerangnya ke sisi sebelahnya. Gampang kalau mainan politik mah. Iya betul. Atau siapa lagi ya politisi? Banyak ya. Banyak. Juliari Batubara. Iya. Belum Dia bebas. kan belum bebas. Iya. Tapi bisa sih keluar harusnya ya. Bisa nggak ya? Tuh teman-teman itu acara itu wah, kapan lagi lu nonton acara spesial? Iya. Ada stand up-nya, ada tadi Baca berita baca sama berita Petrus Live lah. Kalau lu Petrus nonton Live, iya. lu nonton Total Politik konten Petrus pasti lu akan tahu ya mainannya kayak gimana. mainannya kayak gimana, itu akan dibawakan secara live. Terus Dan bintang tamu nge-interview 4 orang politisi tadi. 4 orang politisi nasional yang mana 2-nya sudah ada di tayang di channel Dan Deddy itu kami akan mancing gibah-gibahan politik tuh. Nah, oh itu sih. Ada apa di baliknya gitu. Dan itu pasti tidak ada digital download atau ada? Ya kalaupun ada pasti Banyak yang dipotong-potong. di-cut, iya pasti. Karena itu pasti menyajikan gosip-gosip atau gibah-gibah underground Iyalah. politisi. Nah, teman-teman wajib nonton. Silakan beli tiketnya. Kalau mau informasi lebih lengkapnya silakan buka Instagramnya Aku Aji Pratama. atau Oza atau Total Politik. Yes, Di itu situ dia. akan banyak gibah politik. Anda tidak tahu kan kalau di Indonesia kalau pemilu nebar garam di TPS masih ada. Serius. Iya. Berita-berita yang seperti itu yang nanti akan kami sebarkan dan kami juga akan ngasih tahu siapa orangnya. Elon Musk malu gak ya kalau ditawarin Indonesia investasi tapi ternyata kelakuan warganya masih di Masih biar menang nabur garam. Ya itulah mau gimana pun, itulah anjing ya emang baru dikit ya. Ada dikit aja. Kebayang anjingnya acara nanti Petrus Live itu teman-teman. Anjing gue jadi pengen nonton lagi. Silakan teman-teman kalau mau mendapatkan acara hiburan yang tidak sembarangan langsung aja beli tiketnya Petrus Live. Tadi silakan buka langsung IG di Aji Pratama atau di Oza Rangkuti Atau juga langsung di aja di loket.com cari Petrus Live ada tuh. Itu dia. Jangan ditunda-tunda karena harganya makin lama makin mahal dan tiketnya makin menipis pasti. Iya. Thank you banget Ji udah main ke Ngono. Oke, aku thank you juga Bang udah diundang ke sini. Gua yang thank you banget, luar biasa. Kalau memang Total Politik butuh komik-komik yang mau bahas ini, Politik bisa saya. ya, nanti ya. Calling aja. Oke, pasti aku calling. Budget murah. Ya. Yang penting rutin. Rutin itu yang susah tuh. Terima kasih Aji Pratama, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau lu suka silakan like, komen, dan juga share sebanyak-banyak. Kalau lu punya ide gue interview siapa silakan aja komen di bawah. Kalau gue kenal akan gue ajak, kalau gue nggak kenal ya entar. Makasih teman-teman, dadah.